Baik, terima kasih atas beberapa video yang telah ditonton. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.3. Pertanyaan pemantiknya yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional lebih menekankan kepada pembiasaan yang pada akhirnya akan membudaya. Pembelajaran sosial emosional lebih ringan dalam penerapannya, karena pembiasaan yang dilaksanakan sudah diterapkan pada kegiatan pembelajaran sehari-hari. Pembelajaran sosial emosional diantaranya kesadaran diri, manajemen diri, kemampuan berelasi, kemampuan bersosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada keterampilan sosial emosional ini tidak terlalu sulit dalam penilaian karena tidak termasuk ke dalam penilaian itu, tapi sangat mempengaruhi dan sangat membantu pada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Selanjutnya, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul sebelumnya adalah memudahkan guru mengimplementasikan keyakinan kelas. Pelaksanaan keyakinan kelas juga tidak akan menjadi suatu keterpaksaan seperti peraturan, namun akan menjadi suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan karena adanya kesadaran diri dari setiap murid yang selalu dijadikan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, KSE ini mengedepankan kebutuhan murid, karena murid diberi keterampilan dan kemampuan agar mereka menjadi versi terbaik dalam hidupnya, juga meningkatkan kualitas hidupnya atau well-being. Keterkaitan itu sendiri dari prinsip atau filosofi KHD, yaitu mengedepankan kebutuhan murid, itu sangat berkaitan. Kemudian keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan juga sangat berkaitan sekali. Jadi seperti sebuah bumbu masakan yang apabila diracik tinggal kita memilih bagaimana strategi-strategi yang akan kita laksanakan untuk melaksanakan semua. Kemudian refleksinya, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa KSE hanyalah berupa pengelolaan emosi, sehingga saya berpikir keterampilan ini hanya dipelajari untuk guru saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata KSE dibutuhkan untuk murid juga, karena murid juga merupakan manusia yang memiliki emosi dan generasi selanjutnya yang membutuhkan kemampuan dan KSE ini. Nah, apabila KSE ini diterapkan dari dini, yaitu dari usia SD, maka keterampilan mereka dalam mengelola emosi itu sendiri akan lebih bermanfaat untuk dirinya sendiri, karena mereka akan sadar akan keberadaan dirinya, mereka akan bisa memanajemen bagaimana mereka akan hidup, lalu mereka akan pandai dalam bersosialisasi, pandai dalam berelasi, dan cerdas dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yaitu kerangka sistematis dan kolaboratif pembelajaran kompetensi sosial dan emosional KSEL. Yang ke-1, penciptaan lingkungan belajar yang tepat, serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, emosional semua murid. Yang kedua, kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Yang ketiga, kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna, dan evaluasi secara berkala. Nah, itu adalah 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari. Selanjutnya berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang pertama bagi murid, yang kedua bagi rekan sejawat. Bagi murid-murid, saya akan lebih menerapkan kelima KSE dalam RPP dan pelaksanaannya. Jadi bukan hanya saja berkalimat atau kita menggaungkan KSE itu sendiri, tapi kita juga harus
merencanakan, merancang dalam RPP, lalu melaksanakannya dalam kegiatan pembelajaran. Lalu bagi rekan sejawat, saya akan mengajak dan melakukan pengembasan agar pelaksanaan KSE secara kolaboratif dapat dilaksanakan walaupun secara bertahap. Karena saya sendiri adalah CGP pertama di sekolahan tempat saya bertugas. Dan dasar dari KSE ini adalah kolaboratif. Jadi saya sendiri tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari rekan sejawat, dari orang tua, dari kepala sekolah, dan dari murid-murid juga. Sekian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi kali ini. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberi kesempatan untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.